Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Sahira, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang paradigma interpretif. Dalam paradigma interpretif memiliki 3 teori, yaitu semiotika, speech art theory, dan naratif. Yang pertama, kita akan membahas tentang semiotika sebagai teori. Semiotik adalah ilmu tentang tanda. Semiotik sendiri juga membantu kita untuk memahami kalimat melalui tanda. Ada 3 elemen penting dalam kajian semiotik. Yang pertama yaitu psych atau tanda itu sendiri. Yang kedua ada kode. Kode itu yaitu sistem di mana tanda itu bisa dipahami. Jadi, contoh kode itu seperti tata bahasa atau grammar. Ketika orang melihat lampu merah, berarti tandanya itu harus berhenti. Nah, kenapa bisa berhenti? Karena itu ada sistem yang menyepakati. Nah, sistem ini dinamakan dengan kode. Tanpa kode, sebuah tanda tidak akan dikenali. Yang ketiga ada kultur. Kultur di mana tanda dan kode beroperasi. Nah, kultur inilah yang membuat kesepakatan atas tanda atau kode. Tanda dan kode. Tanpa kesepakatan, sebuah tanda tidak akan berfungsi. Contoh kultur ini seperti ketika orang Indonesia berteriak anjing di hadapan orang Jepang, maka kultur ini tidak berfungsi karena orang Jepang itu tidak mengerti arti anjing tersebut. Selanjutnya ada 4 teori semiotika. Yang pertama itu ada segitiga makna, triangle of meaning, dari C.S. Peirce. Nah, Peirce mendefinisikan tanda atau sign sebagai berikut. Sebuah tanda adalah sesuatu yang mengacu pada sesuatu di luar tanda tersebut, yaitu seperti objek, sebagai objek, dan dipahami oleh seseorang yang menerima tanda tersebut. Jadi, efek ini dinamakan interpretan. Interpretan sendiri sangat dipengaruhi oleh pengalaman seseorang. Ada 3 jenis tanda menurut Peirce, yaitu yang pertama ada icon. Icon atau suatu tanda yang secara fisik menggantikan objek yang menjadi acuannya. Contoh icon ini seperti gambar, foto, atau lukisan. Nah, yang kedua ada indeks. Indeks yaitu suatu tanda yang menjadi indikasi objek tertentu. Contoh indeks ini seperti gambar paus atau kaki kucing. Orang yang melihatnya akan memiliki petunjuk tentang objek tersebut, yaitu kucing. Yang ketiga ada simbol. Simbol itu suatu tanda yang disepakati secara arbiter untuk menjelaskan objek tertentu. Misalnya seperti kucing disepakati oleh semua orang Indonesia untuk menggantikan binatang berkaki 4 yang lucu, mengemaskan, dan berbulu, seperti itu. Dan selanjutnya ada sistem penandaan atau signification dari Ferdinand de Saussure. Saussure mengatakan bahwa semiotik mempelajari bagaimana sistem penandaan berfungsi dan bagaimana cara kerjanya. Menurut sistem penandaan signification dapat dipahami dalam bagian berikut. Menurut Saussure, tanda dibagi menjadi 2, yaitu penandaan dan petanda. Penanda adalah image atau penampakan fisik dari tanda. Apa yang dimaksud penanda menurut Saussure adalah apa yang dimaksud sebagai tanda oleh Peirce. Bagi Saussure, tanda merupakan relasi antara sound, image, atau suara, tampilan fisik. Contoh penanda adalah tulisan atau kata anjing. Sedangkan petanda adalah konsep yang terbangun pada benak penerima tanda, di benak penerima tanda. Jadi contoh seperti ada orang mengatakan anjing. Nah, petandanya ini, orang yang menerima tandanya bisa mendefinisikan anjing itu hewan yang mengemaskan atau berbulu, lucu, atau juga bisa jadi anjing itu hewan yang buas, menggonggong, tergantung peristiwa yang telah dialami oleh penerima tanda tersebut. Dan selanjutnya ada order of signification.
denotasi, konotasi, dan mitos dari Roland Barthes. Dalam semiotik, Barthes denotasi dan konotasi merupakan level of representation atau level of meaning. Jadi tingkat representasi atau tingkat makna, atau biasa disebut urutan penandaan. Denotasi sendiri merupakan sistem signifikasi atau penandaan di tahap pertama. Di tahap ini, sebuah tanda terdiri dari penanda dan petanda, seperti yang dijelaskan oleh Source tadi. Sedangkan konotasinya berada di tahap kedua, yang menggunakan tanda denotatif atau penanda dan petanda sebagai penanda baru yang melekat padanya suatu petanda. Terus ada juga mitos. Menurut Barthes adalah ideologi dominan, orders of signification yang terdiri dari denotasi dan konotasi memproduksi ideologi tertentu. Inilah yang disebut mitos. Sebagai contoh, kata mawar ini sebagai penanda memiliki hubungan dengan konsep bunga yang berkelopak susun harum. Itu sebagai petandanya. Setelah penanda petanda ini menyatu, maka timbul pemaknaan tahap kedua yang merupakan perluasan makna. Bunga mawar memiliki arti sebagai romantis, bentuk sifat romantis. Nah, ini merupakan perluasan makna atau pemaknaan tahap kedua. Dan yang selanjutnya ada The Television Codes dari John Fiske. Menurut Fiske, televisi memprovokasi dan menyebarkan makna. Tayangan televisi memiliki muatan-muatan makna yang potensial. Untuk memahami makna-makna tersebut, menurut Fiske, kita harus mengenali kode-kode yang muncul dalam tayangan tersebut. Kode yang dimaksud sini adalah seperangkat aturan yang mengatur sistem tanda, di mana aturan-aturan dan konvensi tersebut dipahami bersama oleh orang-orang dalam kultur tertentu. Terus habis itu, untuk bisa memahami makna yang dibangun oleh produser program televisi, Fiske membagi analisis ke dalam 3 tahap, yaitu realitas, representasi, dan ideologi. Selanjutnya ada speech art theory. Speech art theory mengucapkan sebuah kalimat bukan sekedar mendeskripsikan, tapi juga melakukan tindakan. Ketika ucapan telah dilakukan, maka kewajiban moral pembicara untuk melakukan apa yang dikatakan. Jadi, setelah mengatakan, orang yang mengatakan itu harus melakukan perbuatan. Kemudian, di dalam speech art theory terdapat 5 tindakan atau kehendak. Yang pertama, asertif. Asertif itu di mana pembicara yakin atas apa yang diucapkannya. Ini biasanya bersifat pernyataan atau pernyataan fakta, kesimpulan, dan deskripsi mengenai suatu hal. Kalimat yang biasa digunakan adalah menyatakan, menyarankan, mengeluh, dan mengklaim, dan lain-lain. Terus yang kedua, direktif. Direktif itu di mana pembicara bertujuan agar lawan bicara melakukan tindakan yang disebutkan di dalam ucapan, seperti melakukan perintah, permintaan, atau saran yang bersifat negatif maupun positif. Kalimat yang digunakan dalam direktif itu seperti memerintah, memohon, memesan. Yang ketiga ada komisif. Komisif itu menerangkan komitmen pembicara untuk melakukan suatu hal yang mengikatnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam ucapannya. Contohnya itu penutur akan melakukan sebuah perjanjian, penolakan, perundingan, dan sebagainya. Intinya kalimat bersumpah. Yang keempat ada ekspresif. Ekspresif yaitu pembicara ingin agar ucapannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam ucapan itu. Misalnya pengungkapan perasaan yang dirasakan pembicara, baik berupa pernyataan psikologis, permintaan maaf, dan ungkapan terima kasih. Kalimat terima kasih, selamat, dan maaf gitu. Dan kelima ada declaration, deklaratif, yaitu pembicara
untuk menciptakan hal atau mengubah keadaan lewat ucapan. Contohnya seperti proses pengumuman, perkawinan, penjatuhan vonis, dan lain sebagainya. Dan kalimat yang biasa digunakan itu seperti memecat, membaptis, mengangkat, memberi nama. Yang selanjutnya ada naratif teori, yaitu narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan dunia. Naratif terkait dengan bagaimana orang-orang membangun realitas dengan bercerita atau storytelling. Di dalam naratif mempunyai 5 asumsi menurut Fisher. Yang pertama, yaitu manusia bersifat pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan atau penalaran yang baik. Yang ketiga, alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Keempat, rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Yang kelima itu, hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita. Tadi merupakan beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.